Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, perkenalkan, nama saya Risa dari kelas EKI 1B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sikap Positif Berbahasa Indonesia Masyarakat. Nah, salah satu yang harus kita ketahui untuk menyikapi sikap positif berbahasa Indonesia masyarakat adalah yang pertama, yaitu pengertian bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah, secara etimologi, bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata, yaitu bahasa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri, dan Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Jadi, bahasa Indonesia adalah alat interaksi masyarakat di negara Indonesia. Nah, yang kedua, pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia oleh para penggunanya sangat berperan penting bagi bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi antar suku, bangsa, maupun bernegara. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Nah, yang ketiga, pengaruh bahasa Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda menjadi tonggak dasar hakikatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pernyataan Sumpah Pemuda mampu membangun persatuan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. Peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa juga sudah dinyatakan dalam pasal 36 C UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut sangat menjelaskan betapa pengaruhnya bahasa Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yang keempat, cara berbahasa Indonesia yang baik. Segala sesuatu memiliki aturannya tersendiri, termasuk berbahasa Indonesia. Sikap positif yang harus dilakukan dalam menggunakan bahasa Indonesia yaitu dengan mengikuti aturan atau kaidahnya. Nah, selanjutnya yang kelima, kondisi kekinian bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia mengalami pergeseran seperti pencampuran bahasa asing dan pemakaian slang words atau yang lebih dikenal lagi dengan bahasa gaul. Yang paling mencolok dan sering kita dengar ketika berbahasa yang sudah tidak asli adalah kalangan para selebriti, baik di televisi maupun di akun sosial media mereka. Selain itu, contoh lain yang sekarang sudah mewabah di seluruh kalangan adalah saat belanja online, hampir seluruh perintahnya menggunakan bahasa Inggris. Pada intinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat spesial dan perlu dijaga eksistensinya. Kita bisa menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dengan baik dan benar. Tidak hanya itu, kita juga harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam kondisi apa saja. Nah, selanjutnya adalah hasil survei saya terhadap
sikap positif berbahasa Indonesia masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat betapa banyaknya responden yang memiliki jawaban yang variatif. Ada yang menanggapinya dengan peduli, ada juga yang menanggapinya dengan acuh tak acuh atau tidak peduli. Nah, dapat kita simpulkan bahwa betapa minimnya bahasa Indonesia di era sekarang atau masa sekarang. Nah, baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.